kembali di Indonesia menentukan. Ya Kenia, tim sukses Prabowo Hatta merilis hasil sementara penghitungan suara Pilpres dari seluruh TPS Indonesia. Ya, dari 60% data masuk yang dikumpulkan saksi-saksi di TPS dengan mengerahkan kader Partai Keadilan Sejahtera ini, pasangan nomor urut 1 memperoleh 51,67% suara, bersaing ketat dengan nomor urut 2 yang memperoleh 48,33%. Dan ini memang perhitungan suara di TPS ini terkait dengan kekecewaan tim ses Prabowo karena hasil survei sejumlah lembaga survei yang memenangkan pasangan nomor urut 2 ya. Jadi menurut kubu Prabowo di penghitungan kali ini tim mereka menang ya. Justru lebih unggul walaupun bersaing tipis ya. Kita lihat. Perbedaan hasil hitung cepat sementara dari berbagai lembaga survei yang mayoritas memenangkan Jokowi JK membuat tim sukses Prabowo Hatta merilis hasil penghitungan sementara yang dikumpulkan saksi-saksi di tiap TPS di Indonesia. Dari laporan 470.000 saksi yang berada di seluruh TPS di Indonesia, tabulasi penghitungan suara Pilpres yang dibuat tim ses Prabowo Hatta menunjukkan kedua calon masih bersaing ketat dan saling unggul di beberapa provinsi basis massa. Dari 60% suara yang masuk, pasangan Prabowo Hatta memperoleh 51,67%, sementara Jokowi JK memperoleh 48,33%. Diperkirakan dalam 2 hari lagi seluruh penghitungan suara dari TPS akan masuk ke tabulasi tim sukses Prabowo Hatta. Proses penghitungan real ini diharapkan tim sukses Prabowo Hatta bisa membuat rasa tenang pendukung pasangan nomor urut 1 yang sempat kecewa dengan adanya pembentukan opini melalui quick count lembaga survei. Meski sudah merilis hasil sementara real count, Tanto Yahya tetap meminta semua pihak untuk menunggu hasil keputusan resmi KPU. Dari Jakarta, Aditya Eko, Raja Wali Televisi. Ya, berbeda dengan hasil dari kubu Prabowo, sementara itu tim kampanye nasional Jokowi JK juga merilis hasil real count dengan perolehan suara dukungan untuk Jokowi JK 53,24%. Sedangkan Prabowo Hatta memperoleh 46,76%. Hasil ini tak jauh beda dengan hitungan cepat 9 lembaga survei. Ya, ini kalau kubu Prabowo memenangkan Prabowo-nya ya, kubunya Jokowi memenangkan Jokowinya ya. Rilis jumlah real count terhadap Jokowi JK ini diperoleh dari data yang masuk sebesar 54% pada Kamis pukul 12 siang kemarin. Hasilnya menunjukkan Jokowi berhasil mengumpulkan suara sebesar 53,24%. Sementara itu Prabowo mendapat suara sebesar 46,76%. Data real count yang didapat berasal dari pengumpulan salinan formulir model C1 yang ada di setiap TPS. Setidaknya sudah terkumpul 83% salinan formulir C1. Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi JK, Cahyo Kumolo menyatakan bahwa data real count yang dikumpulkan ini merupakan data yang konkret. Terlebih lagi menurut Sekjen PDP ini, data yang dikumpulkan tim bidang data dan saksi berupa foto yang diambil dari formulir C1 yang merupakan bukti otentik dari PPS dan PPK yang sudah masuk sebesar 83%. Diperkirakan data akan masuk 100% pada 17 Juli nanti. Proses real count internal tim Kamnas Jokowi JK ini di bawah kendali tim utama di masing-masing kota yang akan terus mengawal proses penghitungan suara di setiap PPS dan PPK di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, Raja Wali Televisi. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan dukungannya terhadap sikap Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi yang akan melakukan audit atas hasil perhitungan cepat oleh lembaga-lembaga survei. Ya, perbedaan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dianggap meresahkan masyarakat. Relawan Bawaslu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa gabungan LSM seperti Kontras, ICW, Imparsial, dan Walhi merespon perbedaan hasil perhitungan cepat pemilihan presiden yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Potensi kecurangan dianggap masih mungkin terjadi dalam proses perhitungan suara. Koalisi Masyarakat Sipil menilai hasil perhitungan cepat lembaga survei yang berbeda-beda juga dapat memicu keresahan masyarakat. Hal tersebut membuat Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan dukungannya terhadap sikap dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi yang akan melakukan audit atas perhitungan cepat oleh lembaga-lembaga survei. Ini inisiatif aja, karena kami melihat ada besar sekali potensi ketidakberesan dalam kelanjutan proses
Pilpres pasca 9 Juli. Kami concern satu dengan banyak pertanyaan dari publik, apakah ini akan rusuh dan lain-lain. Saya pikir saya ingin menegaskan masyarakat, orang sipil, warga sipil biasa sudah menunjukkan sikap mereka yang demokratis mencoblos. Selain itu, koalisi masyarakat sipil juga mendesak Presiden SBY dengan kapasitasnya sebagai kepala negara untuk bersikap netral dan menghentikan dukungannya kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Dari Jakarta, Sulaiman, Raja Wali Televisi. Ya, Kenny dan juga pemirsa, kita dengar kembali pernyataan SBY mengenai di konferensi tadi siang, ya kan? Ya, dan ternyata dalam pernyataan persnya memang SBY tidak hanya mencermati masalah politik dan keamanan di tanah air terkait pemilihan presiden 2014, namun SBY juga menyatakan keprihatinannya terhadap konflik Palestina di jalur Gaza yang telah menelan korban jiwa. Harus diadakan dengan pengawasan PBB. Yang ketiga, kita harus mencegah dan menghentikan balas-membalas cycle of violence. Ya, ini memang memprihatinkan ya apa yang terjadi di Palestina karena korbannya lagi-lagi masyarakat yang tidak berdosa, termasuk juga anak-anak. Ya, dan terkait pemilu, SBY menekankan kedua kubu jangan balas-membalas. Ya, ini tadi terkait pemilu ya. Nah. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo. Ya, maaf. Penghitungan rekapitulasi suara di PPS Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur, diwarnai protes saksi yang berujung pada pembongkaran paksa kotak suara. Seorang saksi menilai hasil penghitungan suara tidak sesuai sehingga Panwas memutuskan untuk mencocokkan hasil penghitungan suara dengan membuka kembali kotak suara. Namun saat kotak suara diambil, suasana kembali gaduh karena kotak suara tidak disegel. Semuanya disegel kok, hanya satu kenapa tidak disegel? Di dalam kotak. Apakah sampai nanti bertanggung jawab memanggil KPPS sama saksi ke kecamatan? Amplop dalam kotak suara pun tidak disegel, bahkan kunci kotak suara pun diganti dan bukan milik KPU. Akibatnya kotak harus dibongkar paksa dengan menggergaji kuncinya. Setelah berhasil membongkar kotak suara dan mencocokkan form C1, akhirnya kotak disegel kembali. Nah, ini nanti kita PPL akan kita minta melaporkan kepada Panwascam sebagai tindak lanjut, nanti akan kita kaji dengan perundang-undangan. Kalau memang memenuhi syarat itu memang pelanggaran pemilu, ya akan kita teruskan. Apapun alasannya, seharusnya kotak suara harus sudah disegel, baik isi maupun bagian luarnya, setelah penghitungan suara di TPS. Jangan sampai keteledoran seperti ini mencederai proses demokrasi di Indonesia. Dari Jombang, Jawa Timur, Agus Supriyanto, Raja Wali Televisi. Ya, itu dia tadi informasi terkait PPS di Jombang ya, proses rekapitulasi suara di Jombang, Jawa Timur yang diwarnai insiden pembongkaran paksa kotak suara karena kotak suaranya tidak disegel nih. Ya, kayaknya kalau tadi itu di Jombang, nah ini di Pemalang, Jawa Tengah, di mana Panwaslu Kabupaten berhasil mengamankan uang Rp2.180.000 yang diduga akan digunakan untuk menyuap para pemilih. Ya, money politik ya kembali terjadi. Panwaslu Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah berhasil mengamankan uang sejumlah Rp2.180.000 yang diduga akan digunakan sebagai politik uang atau money politik pada Pilpres kemarin. Uang yang ditemukan Panwaslu ini terbagi dalam nominal Rp20.000. Seluruh uang sudah dikemas dalam ratusan amplop yang masing-masing berisi uang pecahan Rp20.000 dan siap dibagikan ke masyarakat yang akan mencoblos. Sebelum sempat dibagikan, warga kemudian melaporkannya ke Panwaslu. Jadi kita temukan uang sejumlah Rp2.180.000 itu di 4 tempat. Ada di Kecamatan Ampel Gading, 2 tempat, di Kecamatan Ratu Tunggal, 1 tempat, di Desa Mangli, di Kecamatan Comal. Ya.
politiknya mengarah ke capres? Ada pasangan calon tertentu, kami belum bisa sampaikan itu, nanti kita tindak lanjuti dulu. Untuk mendalami kasus ini, rencananya Panwaslu setempat akan memanggil pelapor, serta saksi dan warga yang diduga menjadi pelaku pembagian uang tersebut. Jika terbukti adanya kesengajaan, maka pihak Panwaslu akan melanjutkan masalah tersebut ke kepolisian. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Nurito, Raja Wali Televisi.